Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan artikel di Manchester Evening News. Ada menurut gua artikel yang cukup bagus ini, yaitu adalah eh, pembeli dari Manchester United harus atau perlu untuk berjanji 5 hal dari proses pembelian kalau ya mereka akan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Seperti diketahui atau dikabarkan akan ada 5 pihak yang akan mengajukan penawaran terkait dengan pembelian Manchester United. Satu sudah pasti Ineos, Sir Jim Ratcliffe. Dikabarkan juga pihak dari Qatar akan melakukan penawaran. Lalu 2 pihak dari konsorsium Amerika belum diketahui siapa juga akan melakukan penawaran. Dan 1 mungkin pihak dari Saudi Arabia. Itu yang dikabarkan, walaupun ada kabar lain juga dari pihak dari China dan juga bahkan dari Singapura ya, juga akan ikut serta dalam perburuan ini menjadi pemilik baru dari Manchester United. Deadline sendiri, Rain Group kabarnya menetapkan Jumat mendatang ini menjadi soft deadline bagi para peminat ya, untuk bisa mengajukan penawaran pertama atau penawaran resmi terkait dengan Manchester United. Proses penjualan sendiri ditargetkan akan selesai di kuarter pertama tahun ini, berarti sekitar bulan Maret April sebelum musim kompetisi berakhir di bulan Mei, karena nampaknya Glazer mengharapkan atau menginginkan musim depan ini sudah ya dengan pemilik yang baru nanti terkait dengan pembangunan infrastruktur, stadion, bahkan juga kegiatan transfer ini nanti akan dengan pemilik Manchester United yang baru. Nah, di artikel ini menurut gue cukup bagus karena membahas 5 hal yang harus dilakukan atau harus dijanjikan oleh pemilik baru dari Manchester United. Gue ambil sekali lagi dari Manchester Evening News. Langsung aja, pertama, artikel ini by the way ditulis oleh Richard Fay ya. Ya oke. Pertama, jelas yaitu adalah harus mendukung Erik ten Hag dengan signifikan transfer budget. Jadi dengan transfer budget yang sangat besar. Sepakat gue, karena ya Manchester United musim depan akan menghadapi persaingan yang sangat ketat menurut gua di Liga Inggris. Musim ini sejauh ini Manchester United berada di 4 besar di Liga Inggris. Tapi musim depan menurut gua, terlepas apa yang akan terjadi dengan Manchester City, tapi gua asumsikan Manchester City kalau seandainya ya mereka bisa melalui badai tuntutan ataupun juga dakwaan yang terjadi terkait dengan situasi finansial, tentu saja secara teknis mereka tim yang sangat mapan dalam beberapa tahun terakhir di Liga Inggris dengan Pep Guardiolanya. Lalu gue juga melihat Arsenal tentu saja dengan apa yang ditunjukkan musim ini bukan tidak mungkin musim depan akan berlanjut. Lalu ada Manchester United, gue juga melihat Liverpool dan juga Chelsea. Dengan apa yang terjadi musim ini bukan tidak mungkin musim depan mereka juga akan lebih berbenah lagi. Lalu ada Newcastle, itu sudah ada berapa berarti 6 tim ya. Belum lagi tim seperti kayak Tottenham Hotspur 7. Jadi kurang lebih ada 7. Bahkan juga gua nggak tahu kalau seandainya tim kayak Brighton maupun juga kayak Brentford ataupun juga kayak West Ham yang punya nilai investasi juga besar kan ya, West Ham bisa jadi musim depan ada peluang juga akan lebih dari musim ini. Artinya ada berapa tadi secara garis besar ya, secara umum ada sekitar 10 tim bahkan tadi gua hitung yang mengincar posisi Eropa, utamanya 4 besar musim depan. Dan ini tentu saja akan semakin sengit, semakin ketat lagi kalau kita berbicara tentang peluang juara Liga Inggris ya kan. Manchester United dengan Erik ten Hag-nya, dengan raihan sejauh ini di musim ini, musim depan menurut gua prosesnya harus terus berlangsung dan terus harus di backup, harus terus didukung oleh manajemen Manchester United terkait dengan transfer budget. Sepakat gua, karena ada banyak pos ya, pastinya pos penyerang ya kan, belum lagi lini tengah dan mungkin juga bek kanan yang harus diperkuat lagi musim depan, dan bukan tidak mungkin caranya adalah dengan mendatangkan pemain baru. Lalu
Hal lainnya adalah membersihkan Manchester United dari hutang, ya, karena hutangnya cukup besar eh yang ditinggalkan oleh Glazer, bahkan dikabarkan nilainya sampai dengan 800 juta dolar. Ini angka yang sangat besar, cukup besar, dan ini akan menjadi beban dari pemilik baru Manchester United. Bukan hanya mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli Manchester United, tapi mereka juga harus mengeluarkan uang untuk membersihkan dari hutang. Dan menurut gua hutang ini sebaiknya dibersihkan bukan dengan hutang lagi sih, harus memang betul harus ditutup, dibikin nol, karena ya hutang inilah yang membuat Glazer akhirnya menjadi apa ya, sosok yang tidak bagus lah di Manchester United, karena mereka membeli dari utang, ya kan, terus keuntungan klub juga untuk menyaur utang itu tadi dan lain-lain. Jadi menurut gua pemilik baru memang sepakat gua harus membersihkan Manchester United dari hutang. Lalu selain itu adalah bagaimana harus mendanai Old Trafford, pengembangan dari Old Trafford itu juga disebutkan di sini, dan menurut gue juga sangat penting ya, bagaimana ya Old Trafford ini sudah tertinggal kalau menurut gue dibandingkan dengan stadion-stadion lain di Inggris. Kalau dibandingkan dengan Etihad contohnya, ataupun juga Emirates, ataupun juga stadion terbaru dari Tottenham Hotspur, menurut gua Old Trafford sebagai stadion dari salah satu klub terbesar di dunia, bahkan Manchester United, dari pengalaman gua ada di sana, harus diperbaiki lagi, ditambah fasilitas-fasilitas dengan teknologi terbaru mungkin ya, bukan hanya terkait dengan lapangan tapi juga hal-hal lain di stadion. Bahkan kalau mungkin ya redevelopment, dibangun kembali. Ini kan yang juga isu yang dibincangkan, apakah akan memperluas tribun ataupun bahkan membangun stadion yang baru. Nah, kalau seandainya pilihannya membangun stadion yang baru, jelas ini hal yang akan sangat mahal, karena ya akan dibangun dari awal, tapi juga harus diperhatikan ini bagaimana tanggapan dari pihak lokal di sana, karena Old Trafford ini sudah cukup lama, sudah cukup sangat legendaris, sangat terikat dengan sejarah Manchester United. Ini bagaimana, dan kalau seandainya pilihannya adalah membangun lagi Old Trafford, artinya memperluas tribun dan lain-lain, ini kan juga harus diperhatikan biayanya, ya kan, lalu strukturnya akan seperti apa, karena struktur yang sekarang pun juga sudah banyak kekurangan, ini bocor di sana, bocor di sini, ya kan, lalu juga ya fasilitas dan lain-lain. Menurut gue ini akan juga harus diperhatikan oleh pemilik yang baru, dan akan ada budget juga kan yang mengarah ke sana. Lalu juga tadi sudah 3 ya, pertama adalah squad dari Erik ten Hag, lalu juga hutang harus bersih, redevelopment dari Old Trafford. Yang keempat tentu saja fasilitas latihan Carrington ini juga harus diperkuat dengan teknologi yang terbaru. Sampai dengan sejauh ini Carrington sering dikabarkan oleh banyak mantan pemain Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, dan juga lain-lain, ini bukan yang terbaik di Eropa. Dan sepak bola dan teknologi dan juga sains tentu saja sekarang ini menjadi sebuah kesatuan kalau menurut gua, sehingga tim kalau ingin berkembang lagi, klub ingin berkembang lagi, ya harus mengarah ke sana, ke teknologi dan juga fasilitas yang lebih mutakhir lagi. Jadi harus ada komitmen ke sana sehingga bisa menghadirkan fasilitas latihan yang bahkan terbaik ya, di kelas yang terbaik untuk Manchester United. Dan terakhir adalah harus punya komitmen untuk bisa mengimprove atau mengembangkan lagi Manchester United di semua area di klub, bukan hanya di senior saja, tapi juga bagaimana harus membangun sepak bola wanita, ya kan, lalu akademi dan lain-lain. Juga kalau gua tambahkan bagaimana komitmen terhadap kultur sepak bola di Manchester dan juga di Inggris. Ini kan terkait dengan Super League bagaimana, lalu juga filosofi dari klub yang tetap harus dipegang secara garis besar, karena Manchester United ini merupakan klub yang punya tradisi membangun juga pemain muda dari akademi, lalu juga menyalur nanti ke tim cadangan, tim muda, dan akhirnya ke tim utama. Ini kan selalu ada. Bahkan dulu di
masa-masa Sir Alex Ferguson contohnya sangat-sangat biasa. Ya, banyak pemain muda yang berasal dari Manchester yang akhirnya memperkuat Manchester United. Dan menurut gua ini kan juga merupakan kebanggaan. Bukan hanya bagi sang pemain dan juga keluarga, tapi juga komunitas. Dan kalau melihat komunitas terbesar, komunitas Manchester itu sendiri, tentu saja ya ini akan menjadi kebanggaan bagi daerah Manchester, katakanlah demikian. Dan ini kan yang selama masa Sir Alex kalau menurut gue selalu dijaga paling tidak ya. Memang ada beberapa pemain juga, Marcus Rashford ya kan, yang juga berasal dari Manchester. Maksud gue begini ya, hal demikian ini harus terus dijaga oleh dan dijadikan komitmen juga oleh siapapun nanti yang akan menjadi pemilik baru dari Manchester United ya. Proses terus berjalan ya. Nanti tawaran resmi juga akan diketahui siapa-siapa saja. Sejauh ini masih baru satu, sekali lagi baru dari Ineos. Nanti setelahnya akan bisa diketahui lagi. Dan gue juga tidak sabar untuk menantikan siapa saja yang akan mengajukan penawaran, dan akhirnya nanti mengkerucut ke berapa dan siapa nih yang akan menjadi pemilik baru dari Manchester United. Kurang lebih demikian ngobrol ringan sekali lagi terkait dengan artikel dari Manchester Evening News. Yang menurut gue cukup bagus ini ya. Pemilik baru harus setidaknya 5 hal yang harus dijanjikan ke Manchester United dan harus dipenuhi. Kalau menurut Sobat Football United, dari 5 hal tadi ada hal yang ingin ditambahkan, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus sekeluarga ya. Murah-murah rezekinya. Rezeki bisa berupa banyak hal kan, tidak melulu soal masalah uang, tapi juga ya kesehatan, kebahagiaan, lancar semua urusan. Semoga. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.